Ya, itu di belakang, kamu tadi ganti ada, ya,
Dan ini untuk salawat yang luar biasa. Bisa sebelah secara ibu. Nah, bagi yang bisa di rumah, kita memang yang bisa di rumah. Kita jumpa lagi di program Ustaz Gaul bersama Salmi dulu. Legenda Nusantara. Dan sekarang kita berada di Masjid Abu Nurul Tauhid. Dan ini Ibu Salim Nurul Tauhid. Kenapa ada Ibu Sagi, ada Ibu Lumut? Jilbab beda ya? Kan berapa bagian? Cara yang kemarin. Saya kira bagian cari sebagian di depan. Jadi nanti bukan ya. Bu. Jadi yang pasti untuk hari ini kita akan mengangkat tema tausiah kita dari Pak Ustaz Rizkan Ustaz Gaul kita. Ini dengan tema berbeda. Jadi bisa di rumah yang mau tahu juga tema kita apa hari ini apa. Jadi sekali lagi buat ibu-ibu yang mau tahu produk terbaru dari Sarung Gajah dulu gampang. Bu. Bu. Jadi yang kita pakai ini semua dari baju, kopiah, sarung ini bersama Sarung Gajah dulu. Ini ada topi penana, ada topi pasminana, lengkap nih. Jadi bisa kunjungi di www. Apa jadi? Oh, gampang. www.gajahDulu.com. Nyatu kita gajahnya di sini. GajahDulu.com ya. Atau bisa follow Facebook dan Instagramnya dan TikToknya. Boleh. Jadi mau kita produk langsung terbuka di @gajah_dulu _tahu _. Ayo ini. Sudah terbawa ya. @gajah_dulu _ID ya. Kami rame. Silakan ibu yang mau tahu boleh langsung kunjungi dan follow ya. Bu. Saya tahu bisa di rumah pasti penasaran tema kita tahu si ini apa. Ustaz kabar Ustaz? Ya, langkah-langkah menuju kesempurnaan. Masya Allah. Langkah menuju kesempurnaan Puasa. Kesempurnaan puasa menuju. Bisa Ustaz kepada Langkah menuju kesempurnaan puasa. saya. Iya. Nanti beda dengan langkah menuju ke neraka saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi improvisasi di luar boleh Ustaz. Tema puasa ini. Iya, tadi ada bunyi teng di komedi. Kunci kita untuk lapar gitu ya. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nur Taufik yang insyaallah semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Amin. Dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insyaallah dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang buka puasa kita semua masih diberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu cinta kepada umatnya, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kelak memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita lantunkan tadi, insya Allah kelak kita diberikan syafaat dari Allah. Dan insya Allah berjumpa dan bersama baginda Rasulullah. Amin. Ibu rindu ketemu sama Insya Allah. Allah. Dan itu ketemu suami itu ada. Itu ketemu dengan semua ada aulad, itu ketemu Muhammad dan itu ketemu Suami. Dia surga. Bu, Ibu-ibu gak kipur
beli kapan? Saya tahu antara sedih atau lapar. Mungkin terpengaruh lipstik juga Ustaz, kadang-kadang dia orang belajar kadang lipstik nih. Bu, tak mau tahu hilang lipstik dan pengen Bu, salawat yang kita lantunkan tadi, masya Allah luar biasa. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jangan jadi ibu. Ayo, majelis taklim, Beda, majelis saya pun minta pimpinan kasih dari jadi. Tapi saya dengarkan tadi kayaknya ibu-ibu ini sering ikut lomba salawat. Biasa ya, biasa Bu ya. Biasa ya. Juara Bu, juara. Juara satu masih ada cerita rumah ya sering. Baik. Bu, ibu. Tema kita apa? Nah, lupa Bi. Langkah-langkah Baru disanjung juga satu. sebelum kita masuk langkah-langkah menuju kesempurnaan puasa, kita harus tahu dulu Ramadan, ya, pengertian Ramadan. Ternyata ulama itu memberikan pengertian Ramadan berdasarkan huruf-huruf yang ada pada tulisan Ramadan. Kalau Ramadan itu ibu, berapa huruf Arab yang tertulis di dalamnya? 4 apa 5? Ro, Ma, Alif, ada alif, Roma, Do. Jadi Ro, Do, Ma, Mim, Do, Alif, kemudian yang pertama Ro. Apa itu Ro? Yang sampai Ro Ustaz. Ro, itu tulisan Arab ya. Ro, Ro itu bermakna ya rahmah. Ro itu bermakna rahmah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa 10 bulan pertama itu bulan Ramadan adalah Sambung. apa itu rahmah? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala Allah curahkan di 10 malam pertama tersebut. Itu disebut dengan rahmah. Allah mencurahkan rahmahnya, kasih sayangnya Allah di 10 malam pertama. Makanya coba diperhatikan ibu di masjid-masjid. Itu kalau 10 malam pertama kami sekali dan alhamdulillah kita tidak boleh yang mungkin tadinya orang tidak pernah ke masjid sebelum malam pertama pada ke masjid itu Allah mencurahkan kasih sayangnya di situ. Ya, apalagi anak muda ya masya Allah luar biasa. Bu, kita tahu deh bu, ciri-cirinya kalau sudah mendekati Ramadan banyak itu penjual songkok di luar. Tapi tertarik masuk itu ciri-ciri daripada masuk bulan puasa. Kalau ada di pinggir jalan kita dapatkan 10.000 1 kilo, 10.000 Ini tanda masuk bulan Ramadan itu bukan. Ya. Jadi Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya Allah. 10 malam pertama itu coba kita perhatikan. Kemudian huruf yang kedua adalah mim. Apa itu mim? Bukan maaf. Maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Allah mencurahkan rahmatnya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua Allah
betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya di riwayat lain disebutkan 10 malam pertama itu malam rahmah, 10 malam kedua itu maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian besar pendapat ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis palsu, tetapi itu kita jadikan sebagai motivasi untuk motivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuka ampunan. Kemudian roh, mim, berarti Alif nun. Roh itu ibu dia bermakna doman. Gimana? Ya, mana doman? Doman itu dia bermakna ibu jaminan. Jadi Allah memberikan jaminan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa jadi jaminannya? BPKB bukan kelihatan ya. Bukan. Ya, bukan dua lagi bukan Jadi domanah itu adalah jaminan. Allah memberikan jaminan. Makanya di riwayat lain disebutkan bahwa di 10 malam terakhir itu Allah memberikan jaminan yang disebut dengan itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Artinya Allah memberikan jaminan bagi orang yang betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan rahmatnya, ampunannya, maka dia akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itqun minan nar, dibebaskan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga. Amin. Saya masuk surga, Bu. Sedikit. Saya masuk surga. Ini banyak yang AU loh. Banyak AU semua sini. Semut. 14 kali ada pergi. Tadi roh, mim, masih ada alif dan nun setelah yang mau lewat. Sama-sama. Bu. Kenapa ya kita? Jadi aman ya? Aman Bu ya? Masih lancar puasa ya? Masih mau di rumah, kita mau bikin dulu ya. Jadi kemana-mana tetap di program Ustaz bersama saya dulu. Bersama Sargaya dulu. Bersama Iman Salim. Ini kalau benar-benar yang kelihatan tuanya sekarang. Ya, jadi apa sih ibu? Bu. Bisa tuh, apa sih yang tadi saya kira? Kenapa disebut dengan saudara? Ada tahu? Ada. Jadi Sargaya disebut dengan saudara karena apa? Paling pertama di Indonesia. Ya, jadi dia lebih sekali karena dimulai tahun 1972. Ya, di 1972 ini yang pertama Sargaya muncul ada Sargaya dulu, makanya disebut dengan saudara. Dan yang paling bagusnya lagi, ini bisa berkunjung nanti. Pabrik itu masih di Desa seperti di Kota Longan. Jadi mestinya tempatnya pabrik terbuka untuk semua yang sedang pembuatan berkunjung boleh lihat cara bagaimana produksinya, bagaimana cara pembuatannya boleh, sana boleh. Jadi ibu boleh sendiri dan cara pembuatan pula juga dengan pabrik. Kalau cara kita jalan kunjungan tu, harus dengan pula. Tapi kalau mau pesan boleh juga dengan saya. Ada.
dulu. Bu, apa temanya? Laka-laka sempurna puasa. Ini pintar banget. Mana sih? Aja sih. Apa Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, tadi itu Ibu sambil semangatnya terhadap sabun. Semangat udah besar sebelum tadi. Iya, udah besar. Sebelum tadi. Dan tadi Pak Ical sampaikan apa temanya? Legenda. Iya. Dari mana? Suaminya dia. Menunjukkan kesempurnaan Menuju kesempurnaan puasa. Kita bahas yang kedua, ya. Alif itu bermakna aman. Yang mana itu aman? Allah memberikan rasa aman bagi orang-orang yang berpuasa. Ada tidak ya orang yang berpuasa itu sakit? Tidak ada. Tidak. Kecuali kalau Ada. orangnya Ada tahu ada. Ada. Justru dengan berpuasa orang semakin sehat. Sehat. Ya. Jadi Allah memberikan rasa aman bagi orang yang Sedang berpuasa. Inilah kehebatannya puasa, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tentunya hafal semua ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan sekarang berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. bertakwa. Ya berpuasalah sebagaimana orang sebelum kamu orang terdahulu itu Nabi Adam alaihissalam sama dengan sarung legenda insan. Bukan dulu. Kita coba ibu sakit-sakit kulit kalau Ramadan ya. Ada. Kalau dari cewek, suami yang kulit cewek. Sakitnya di mana? Bukan lagi sakit. Ya. Boleh naik ke pagi. Yang terakhir, nun apa itu yang dia bersama nikmat puasa nikmat. Kenapa itu? Nanti sebentar kita bahas. Ya, kalau saya puasa itu nikmat, kita masuk dalam menuju kesempurnaan puasa. Karena kita mengetahui makna daripada Ramadan, termasuk makna menuju kesempurnaan puasa. Disebutkan dalam riwayat bahwa ternyata puasa kita tidak sekedar menahan makan dan minum. Laisa siyam, ya. Laisa siyam itu bukan sekedar makan dan minum, ya, bukan cuma makan dan minum, tetapi puasa itu baru ya pemirsa pada titik yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi puasa itu menahan diri kita dari perbuatan yang sia-sia. Dulu ya bu. Sia-sia. Sia-sia. Ini pada diri tulisan ibu. Puasa bukan sekedar makanan. Benar ada di sini kan. Saya tahu ada jawabannya. Mereka apa yang buat? Ibu, puasa. Awal puasa. Puasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum. Kalau hanya sekedar menahan makan dan minum, lembek juga lebih kuat menahan makan dan minum. Ya, enggak. Ya. Dia juga bisa menahan makan dan minum. Puasa itu baru dia menahan diri dari sesuatu sia-sia. Yang pertama, untuk menuju kesempurnaan puasa
Yang pertama menundukkan pandangan. Iya, tapi ada tempo gitu. Dan pandangan. Iya, apa nih? Bukan pandangan, pandangannya tidak memandang sesuatu, dia memandang sesuatu yang memang Bisa membatasi. dia membatalkan puasa. Kalau bukan mungkinnya, dan misalnya bagi-bagi, kecuali kalau tidak disengaja. Ya. Apalagi minta maaf, bisa pada diri yang menjaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga pandangan kita suci agar mencapai menuju kesempurnaan puasa. Memandang yang bukan yang tidak halal ini, menundukkan pandangan. Ini yang pertama. Ustaz, saya tidak pernah Ustaz. Ini yang kedua, menjauhkan pendengaran kita dari hal yang sia-sia. Baik itu gimana? Dosis. Apa yang kalau ikut aja. Jangan. Ya. Kemudian yang ketiga Ibu menjaga mulut. Apa lagi? Iya bisa. Jadi bukan cuma menahan. Kenapa ibu semua ada apa ini? Ya. Iya. Ibu semua ada apa? Saya masih nomor 2. Bersimpan dari ibu ini, ya, ini bukan cuma menahan makan, Iya. ya, tidak gosip. Nah, untuk sini, nah yuk sini bu ya. Tidak gosip, kita mencapilan. Tapi ada yang di sini ada. Gimana nih San? Ya. Sebelah kanan. Yang begini ya. Sebelah kanan. Tidak gosip, kita tahu. Wah, karena mendukung saya tidak terlalu. Hijau. Bu. Gosip jadi? Saya tidak gosip ya Ustaz. Tidak juga. Saya tidak gosip. Tidak gosip. Tapi kalau ada sesuatu yang disampaikan kepada temannya, baru kemudian temannya mengatakan jangan bilang-bilang, jangan bilang-bilang, lambat tidak ini. Tapi sebentar kalau kita sampaikan berarti najaki. Dalam bahasa Arab sih, bahasa Arab yang saya kasih bahasa pesetan. Capilapa itu al-malas. Ada teman yang tidak biaya begini. Yang tidak. Ditambah saja kalau ada yang capilan, capilan yang ada. Itu saya pasti. Kalau dia capilan pasti tulis. Capilan al-malas berkata di satu paket itu. Jadi agar puasa kita ini tidak sia-sia menuju kesempurnaan puasa, pandangan itu ditundukkan pandangan supaya kita tidak menceritakan, karena pandangan dengan pendengaran ini kan sudah dua ya, dua poinnya kan, pandangan dengan pendengaran. Ini satu paket. Tidak mungkin seseorang itu menceritakan keburukan seseorang kalau dia tidak melihat dan tidak mendengar. Bagaimana caranya? Manfaatkan mata ini, telinga ini dengan melihat hal-hal yang baik, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, melihat Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan ceramah tarawih. Karena ada juga sementara ceramah tarawih, dia ceramah tarawih ini tapi dikenal lagi al-jabilah. Jadi kalau dia lagi muncul itu kalau dia bilang begini. Jadi memanfaatkan itu supaya kita menuju kesempurnaan puasa. Dengan apa? Dengan membaca
akan diprogramkan itu hampir setiap masjid dalam 1 bulan itu hafal 30 selesai khatam. Ya, biasanya ada imamnya yang pimpin, misalnya hari pertama ya bisa dia diambil di sholat pagi yang ambil 20 rakaat ya. Kemudian ada juga yang ambil sesudah sholat subuh. Ada ustaz yang mereka baca 1 juz 1 hari ya seperti itu. Khatam insyaallah 30 juz agar tidak sia-sia. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kira-kira Ustaz kalau kita sudah berusaha lantas kemudian ada pancing-pancing langsung start. Maka saya sedang berpuasa. Hidupkan itu disatukan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendengarkan seorang kali. Boleh kayak gitu saja, boleh kayak gitu tadi yang sama-sama. Kemudian pada kita lihat kembali sekarang drama yang tadi ya seperti itu. Kita lihat tidak apa-apa. Ustaz bisa lihat karena mereka ganti buka puasa bisa dilihat di TikTok atau Google atau YouTube boleh. Setelah kita lihat kita tahu siapa kita lihat. Kemudian bukan berobat supaya lebih berkah pada puasa. Kemudian yang keempat yang sudah tiga. Ada apa Ibu? Jangan Jangan. Bisa ya? Bisa. Kemudian bisa. Jadi mata ingat mata ingat dulu. Tidak. Ada yang keempat. Hendaknya ketika dia selesai berbuka puasa, hendaknya ada rasa puas atau kekhawatiran dalam diri. Maksudnya bagaimana? Merasa bahwa bertanya-tanya dalam hati. Bisa begitu. Makanya ketika orang berpuasa itulah tadi yang Ramadan itu nikmatnya orang berpuasa ketika dia berbuka dan ketika dia berbuka dengan Allah. Saya begitu. Alhamdulillah. Kemudian yang berapa? Yang terakhir. Yang kelima, hendaknya ketika berbuka tidak apa itu tidak ada besar-besar tidak. Ya jaga susu ya. Iya jaga susu. Iya. Tiran. Iya. Ada ini lagi tidur dia lepas foto lagi dia dan foto sih. Ini Perlu banyak kandungannya. iya benar. Baru nanti tadi begitu. Ini Bu ya, 5 langkah menuju kesempurnaan puasa. Mungkin ini Bu. Yeay. Tadi. Di depan, tangga menuju. Yang penting bergerak ini. Biar gampang. Yang penting bersuara Bu ya. Ya. Bu. Yang pertama. Jaga susu. Lalu yang kelima.
Sarung apa? Gaya dulu. Yang mau beli sarung gaya dulu sekarang yang terbaru itu yang ini Bu, yang ada tulisan Arabnya. Di dalam kita tulisan Arab ya. Ini yang otentik yang terbaru sekarang. Jadi ibu yang mau beli sarung gaya dulu boleh, tapi jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Ini yang asli sekarang ya, Bu. Oke Bu ya. Kita beri kado. Jadi Bu bisa dulu yang kemana-mana. Tetap di program Sergam sama sarung gaya dulu. Kembali lagi di program Satgas bersama sarung gaya dulu. Dan masih bersama ibu jilbab hijau sage dan hijau rumus dari Masjid Salim. Masih kuat puasanya Bu ya. Bu. Ibu. Bu. Tetap bisa di rumah, jangan kembali. Jadi yang mau tahu berhasil mana sarung gaya itu boleh kunjungi apa Bu? Web saya. www.gayadulu.com atau ibu bisa follow ya Instagram dan Facebook serta TikToknya di @gayadulu_id. Oke, saya berdiri Ustaz. Kita bisa nanya. Sebelum saya bilang begitu. Oke, Bu. Apa yang mau bertanya boleh silakan. Ada Ibu Haji silakan. Sebenarnya saja. Kali dengan kita. Ya, Ibu. Karena ini tertarik. Ya. Dan saya punya tahu. Sini boleh. Perkenalkan nama Ibu Haji, Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haja Hasia dan status saya di majelis tali ini adalah ketua majelis tali. Masya Allah. Ibu Haji, kita perkenalkan nama Anda. Ada samping nanti Haji Hasia. Pendengar dari ceramah singkatan dari Ustaz itu betul-betul mengisi kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Tadi dijelaskan bahwa Ramadan itu mengandung beberapa makna. Yang pertama itu itu betul-betul itu biasanya kita kalau yang pertama hebat, semua makanan hebat, tenaga hebat, kita kondisi juga hebat. Karena Ramadan kalau orang Bugis bilang masih enak wangi. Nah, kemudian itu di antara 10 ke 20 itu umat kira luar biasa kita diampuni dosa kita. Jadi siapa sih yang tidak mau? Pasti tidak mau semua. Yang ketiga itu adalah pembebasan dari api neraka. Sekarang saya yang hadir pada hari ini tidak ada yang Al-Ustaz. Insya Allah. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kita ini perempuan jelas ada namanya halangan atau ada uzur ya. Biasanya kita 10 tahun pada pertama sampai 10 itu bisa. Alhamdulillah. Setelah kedua, pokoknya berhalangan. Aku sakit, itu aku sakit. Nah, bukan 1 hari, pokoknya sampai habis itu. Alhamdulillah. Nah, dan saya Ustaz, sedihnya di mana kira-kira Ustaz kalau kita seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga buat ibu. Saat ini saya akan
Yang kedua, menurut pengalaman dan pengamatan saya selama Ramadan, kan biasanya kalau ibu itu pergi sholat tarawih, saya ini ingin masukkan Ustaz, yang mana lebih bagus pada saat ceramah itu, ceramah tarawih kita mendengarkan ceramah atau kita mengaji. Ini pengalaman yang saya bisa, yang biasa saya lihat, dan saya ingin mendapatkan yang mana yang lebih bagus. Pertanyaan saya supaya banyak. Oke. Alhamdulillah sarung ini saya akan persembahkan untuk suami dia pakai pergi. Dan ode-ode ini sama-sama gerbau terhadap yang wajah. Nah, saya pertama dari Ibu Haji, ya Ibu ya, bagaimana caranya? Ya, dari Ibu Ketua dulu ya. Ketua. Insyaallah bahasa Bang Mas itu luar biasa. Ya, ada orang yang biasa-biasa dan memberikan Bang Mas Allah Taala itu luar biasa. Dan tidak semua diberikan seperti itu. Ibu Ketua Ibu Haji, bahwa kalau ada uzur itu tidak masuk. Jadi kalau seseorang itu sengaja, maka dia tidak akan memperoleh itu. Salah satu di antara kan bisa kita, kan biasanya di mahari di mungkin yang berhubungan kusur ya, selebih itu nama alasmi, lainnya sampai terakhir. Ada yang bisa ya, tuh, dan kue iya, ada kue di mall di bagian banyak, tak kalah nih. Nanti baik dia dan kita ya betul jangan usahakan jangan. Kalau misalnya lima hari hadir, usahakan hadir sampai hari. Ya, supaya kita betul-betul mendapatkan kesempurnaan puasa dan kita mendapatkan nilai rahmatnya Allah ampunan. Bagaimana kita mau mendapatkan ampunan Allah? Sementara kita tidak totalitas, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Kesempurnaan puasa ada dosa ya. Dari totalitas kita. Setelah kita tarawih, makanya harus full tarawihnya. Kalau misalnya Ustaz kami halangan, usahakan di rumah kita mendengarkan ceramah masjid, kita mendengar. Ya, Ramadan itu sempurna sekali ibadah di situ. Karena hampir setiap masa, setiap bulan itu punya musim. Kalau ini kan musim sebelum satu Ramadan itu saya biasa ketawa sendiri kalau lewat di mana di atas di awalnya agak sempol 10 ribu sampai ikut coba dikaji ya Ibu Ramadan itu bulan ibadah, musim betul-betul di mana kita beribadah. Coba kalau mau masuk buka puasa saya di situ ada istighfar ya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. La ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah Jadi di situ sudah ada istighfar. Kemudian istighfar yang paling terbaik adalah ketika di subuh hari. Ya, subuh hari. Di saat mau sahur dan di saat setelah sholat subuh. Kemudian saya jawab yang kedua. pengajian dengan ceramah. Jadi baru pengajian dengan Ya, ceramah. yang kedua ya, itu ya. Mengajar ceramah. Kita mengundang pengurus masjid, mengundang penceramah itu tujuannya untuk apa? Mendengarkan ceramah, memberikan ilmu pengetahuan
bahasa Bugis Makassar yang tadi Pak Masih kira-kira tabe ada tidak pengadakan atau Tidak ada Pak Masih. nah, kemudian bayangkan pengurus masjid jauh hari sebelumnya itu membuat rapat panitia amalia Ramadan, iya kan? Iya. Pengurus masjid berusaha keras untuk mencarikan itu dana, membuat anggaran, bahkan ada lelang siapa yang mau tangani satu malam. Betul tidak? Saya tangani satu malam Ustaz. Sudah kita datangkan Ustaz, sudah kita mohon maaf, kita menghargai dengan memberikan, membahagiakan mereka dengan apa yang kita sudah usahakan. Lantas kemudian datang penceramah kita di sini mengaji, betul mengaji itu Pak. Iya. Dan betul di bulan Ramadan berusaha kita menghatamkan Al-Quran. Tapi paling tidak hargai penceramah yang datang yang kita undang. Bagaimana perasaan itu? Kalau ada orang, kalau kita bicara sementara tidak diperhatikan, nah, seperti itu, ya. Jadi baca Al-Qurannya setelah tarawih, apakah sholat subuh atau sholat tahajud setelahnya, ya seperti itu. Ini bagus sekali. Memang banyak kejadian. Ya, seperti itu ya. Pakai siapa lagi itu caranya beda. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mencapai kesempurnaan. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang fakir atau ilallah miskin ilmu maka kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Singkatnya Ibu, saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi simpanlah di dalam hati, diamalkan, ya Bu. Semoga nanti bisa menjadi sahabat yang berakhir. Bu. Bisa di rumah mohon maaf buat kata-kata karena kesempurnaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak milik kita manusia. Sampai jumpa di program saya berikutnya bersama Sarga ya dulu. Subhan